Adamu ziyaratil auliya al ahya wal amwat, tidak boleh ziarah kepada wali baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau di Jawahirul Ma'ani awalnya itu ziarah ke wali yang masih yang dilarang ziarah ke wali yang masih hidup. Ke yang wafat tidak apa-apa awalnya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ziarah ke wali yang masih hidup itu karena melihat langsung punya daya tarik, bisa ditakutkan yang bersangkutan iltifat. Artinya hatinya sudah pindah ke hati yang lain, ke guru lain. Ini. Akan tetapi orang yang sudah wafat itu hanya sudah menjadi pintu rahmat Allah bagi umat Islam. Awalnya boleh wantinya. Tapi selanjutnya ya, kan ini ziarah yang boleh ini bagaimana? Ziarah yang tidak ada niatan istibdad, tidak ada niatan tabarruk, murni silaturahim. Akan tetapi tidak mudah murid membedakan ziarah tabarruk, ziarah ta'alluq dengan ziarah yang murni silaturahim lillah. Tidak bisa orang membedain. Maka selanjutnya Nabi, nah ini itibar semuanya, Nabi melarang. Yang larang Nabi kepada Ikhwan Tijani agar tidak boleh ziarah kepada wali baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, tidak boleh kecuali ke wali Tijani. Kenapa? Agar supaya hatinya murni, tidak istimdad, tidak tabarruk kepada wali di luar Tijani. Karena apa? Misalnya ziarah ke makamnya Muqaddam, hajatnya tidak terkabul. Ziarah ke bukan Tijani, ada wali bukan Tijani, ziarah ke situ langsung. Jadi ziarah ke luar Tijani langsung terkabul hajatnya. Nah ini bahaya. Sehingga arti kok caspleng ziarah ke luar Tijani. Berarti Muqaddam Tijani itu tidak top chair ini. Membandingkan dua wali. Yang mana pada saat itu yang bersangkutan diuji oleh Allah. Jangankan wali, Nabi umat Islam pernah diuji dengan kehebatan orang Yahudi. Ada orang sakit di Madinah. Karena ada Nabi minta tolong, ya Rasulullah ini sakit parah. Setelah dipegang oleh Nabi, penyakitnya tambah parah. Ini kejadian di Madinah itu. Kemudian setelah itu ada orang Yahudi fasik, dukun cabulnya Yahudi lah kalau sekarang. Kemudian karena sudah kesakitan minta tolong ke dukun Yahudi ini. Begitu dipegang langsung sembuh. Umat Islam goyah, lu gimana? Kok Yahudi megang langsung sembuh, Nabi megang malah tambah parah. Ini ujian iman bagi umat Islam. Makanya ini kalau kenapa kok Ikhwan Tijani dilarang datang ke orang lain? Takut ada ujian seperti itu. Karena sudah jadi fitnah, Nabi ngobatin orang sakit tidak sembuh, disembuhkan Yahudi. Sudah jadi fitnah melebar, maka didatengin yang sakit oleh Nabi. Akhirnya penyakitnya dipanggil oleh Nabi, ditanya melalui orang yang sakit. Kenapa kamu saya obati kok tidak mau keluar dari orang ini? Diobati si Yahudi itu kamu langsung pergi. Apa jawab penyakitnya? Mohon maaf ya Rasulullah, saya dipegang oleh tangan jenengan yang suci, yang lembut,
nikmat ya Rasulullah. Biar tetap dipegang, saya cengkram orang ini, biar orang ini dipegang-pegang dan saya kepegang sama tangan suci jenengan. Terus sama Yahudi itu gimana? Ya Rasulullah, jenengan tahu kalau orang dia adalah musuh Allah, orang yang dilaknat oleh seluruh malaikat langit yang ada di langit, ngelaknat dia. Malaikat yang ada di bumi ngelaknat dia. Umat Islam ngelaknat dia ya Rasulullah. Terus kenapa kamu langsung sembuh dipegang dia? Saya tidak ingin kesentuh tangannya. Begitu dekat saya lari. Kata penyakitnya. Ini kejadian zaman Nabi. Ya. Jadi kalau pas kita diuji oleh Allah, datang ke Qadar tidak kubur. Datang ke dukun kumpul, ini musibah. Banyak kejadian gitu kan. Karena ini ketika saya pertemuan muqaddam dulu masih di Maisin, kita membahas bareng-bareng agar supaya dakwah kita itu seragam. Ketika membahas ada muziarah ini, ada yang usul, jangan Kiai, karena ini kemarin ini ikhwan saya ada yang ziarah Wali Songo, dapat seminggu terkabul hajatnya. Apa hajatnya? Jual rumah. Langsung laku dapat seminggu ya. Pulang dari ziarah Wali Songo. Sebelumnya ya baca ini baca itu sudah tidak mempan ya. Selawat Fatihnya tidak mempan. Nah ini. Jadi bahayanya kalau orang tidak ngerti dengan ma'rifah billah ya seperti itu. Kenapa? Keberhasilan ibadah diukur dengan materi. Makanya Syekh atas petunjuk Rasulullah setelah itu menutup fitnah, jangan sampai terjadi ziarah, mau tabarruk, mau ta'alluq, mau silaturahim lillah, dilarang jika ziarah ke wali lain. Bahkan ya dari para syurafa ya. Para syurafa ini diundang ke ada orang yang bukan Tijani, ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang hati-hati tidak mau. Cucu Nabi ya, cucu Syekh. Ada yang seperti itu. Si Muhammad Al-Habib tidak mau. Walaupun yang lain ada yang mau. Karena kalau hanya silaturahim, kalau si Muhammad Habib tidak mau. Kenapa? Hati-hati. Kemudian juga yang perlu diketahui oleh para ikhwan di sini 3 perkara yang langsung membuat ikhwan putus. Yang pertama ziarah wali, meninggalkan wirid, ya. Hatinya meninggalkan, merasa putus dan tidak butuh dengan wirid Tijani, sudah batal. Kemudian yang ketiga ngambil wirid thariqah lain. Oleh karena itu banyak ikhwan Tijani rusak thariqahnya karena ke pengajian lain doyan, pengajian Tijani tidak pernah datang. Ada